if he's written mine on my every line on the Halo teman-teman, kita dari kelompok 6 akan menjelajahi Gua Maria, Kaliori, Banyumas untuk memberikan teman-teman informasi. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Halilatul Fajri. Saya Dini Rodatul Jana. Saya Sesa Sailandri. Saya Putri Angelita Rofifa. Saya Nisa Vera Kristiani. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi guys, di Gua Maria Kaliori Banyumas ini ada 2 jalur untuk masuk. Yang pertama yaitu jalur atas. Yang pertama adalah Rumah Retret Maria Immaculata. Tempat ini semakin lengkap dengan hadirnya Rumah Retret Maria Immaculata, yang menjadi salah satu fasilitas penting di kawasan ini. Rumah retret ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan retret, tetapi juga untuk pertemuan, seminar, dan penginapan. Dengan suasana yang tenang dan nyaman, tempat ini sangat cocok bagi umat yang ingin berdoa, mengikuti kegiatan rohani, sekaligus berziarah ke Gua Maria. Rumah Retret Maria Immaculata dengan suasana yang hening, teduh, dan fasilitas yang memadai, Rumah Retret Maria Immaculata siap menyambut umat yang datang berziarah ke Gua Maria Kaliori. Di Jalan Setapak ini, kita akan menemukan patung Pieta yang berukuran cukup besar, yang dimana di depannya terdapat kursi-kursi yang disediakan untuk berdoa, serta lilin-lilin yang disediakan untuk doa juga. Patung Pieta di Gua Maria Kaliori berdiri megah di Jalan Setapak menuju gua. Banyak peziarah berhenti sejenak di sini untuk menyalakan lilin dan berdoa dengan penuh ketulusan. Selain tempat doa, di sini juga ada fasilitas toilet yang disediakan untuk para peziarah. Toiletnya cukup bersih, terawat, dan mudah dijangkau karena letaknya tidak jauh dari area utama. Kehadiran fasilitas ini menambah kenyamanan peziarah yang berkunjung, terutama karena kawasan cukup luas dan sering ramai pada hari tertentu. Di area kompleks Gua Maria Kaliori terdapat sebuah aula yang berfungsi sebagai tempat berkumpul umat, pertemuan rohani, dan rekoleksi. Bangunannya cukup luas dengan atap terbuka atau semi terbuka.
Selanjutnya, sekarang kita ada di Taman Rosario Hidup. Letaknya ada di samping Gua Maria. Tempatnya berupa ruang terbuka berbentuk melingkar dengan relief-relief yang menggambarkan peristiwa Rosario. Melalui relief ini, para peziarah diajak untuk lebih mendalami dan menghayati peristiwa hidup Yesus Kristus dalam doa. Di dalam ini juga ada peristiwa. Taman ini dipenuhi dengan patung-patung misteri Rosario yang tersusun rapi, sehingga para peziarah bisa merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dan Bunda Maria sambil berjalan berkeliling. Di spot ini terdapat 7 pancuran air, letaknya di antara Taman Rosario Hidup dan Gua Maria. Setiap pancuran punya satu patung Bunda Maria yang berbeda. Tempat ini biasanya digunakan para peziarah untuk tradisi penyucian, pembersihan, serta untuk menyegarkan diri. 7 pancuran air menjadi lambang berkat sekaligus sumber kesejukan bagi para peziarah. Banyak umat yang berhenti sejenak di sini untuk merasakan kesegaran air. Ruang pengakuan dosa. Ruang pengakuan dosa biasanya berupa bilik-bilik tertutup atau semi tertutup yang memberikan privasi bagi umat yang ingin mengakui dosa mereka dalam sakramen tobat. Sakristi menjadi ruang di belakang altar liturgi, tempat imam mempersiapkan perlengkapan misa dan doa. Selanjutnya, di sini ada ruang pengakuan dosa yang bisa digunakan umat untuk mengungkapkan isi hati dan menerima pengampunan. Lalu, ada sakristi, yaitu ruangan khusus tempat menyimpan perlengkapan misa dan perlengkapan liturgi sebelum ibadah dimulai. Sebelumnya, namanya Ibu? Ibu Surat. Ibu Surat. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu bekerja di sini? Senang. Senang. Biasanya di sini ramainya hari apa sih ya? Hari libur, hari Minggu. Iya. Untuk ibadah seperti itu. Iya. Oh, Iya. terima kasih Ibu. Ya. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di Gua Maria. Gua ini berbentuk seperti setengah lingkaran dan di dalamnya terdapat batu yang sangat menyerupai seperti aslinya. Di dalam gua ini bisa menampung 100-150 orang saat berdoa. Pusat ziarah ini adalah Gua Maria Kaliori, tempat umat datang untuk berdoa dan memohon berkat. Patung Bunda Maria ditempatkan di dalam gua buatan yang indah, dikelilingi cahaya lampu. Ruang adorasi. Di atas bukit ada sebuah bangunan tertutup yang disebut ruang adorasi. Ruangan ini disediakan secara khusus untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Meski ukurannya kecil dan hanya bisa menampung sekitar 10-15 orang, tetapi suasananya sangat tenang dan hikmat. Ruang adorasi. Bangunan ruang adorasi di Gua Maria Kaliori dibuat sederhana namun anggun. Dengan dinding yang kokoh, jendela yang memungkinkan cahaya untuk masuk, serta interior yang bersih dan rapi.
Gua Maria Kaliori juga dilengkapi dengan museum yang menarik untuk dikunjungi. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi sejarah dan benda-benda rohani. Jadi di sini ada sejarah-sejarah. Yang pertama yaitu Bunda Maria dari Zaitun. Pada tanggal 2 April 1968, seorang supir bus beragama Muslim melihat seorang wanita yang berdiri di puncak menara gereja Maria Koptik di daerah Zaitun dekat Kairo. Selanjutnya ada Bunda Maria dari Fatima, Portugal 1917. Di sini Bunda Maria dari Knock, Irlandia 1879. Bunda Maria dari Lourdes, France 1858. Bunda Maria dari Sion, Roma 1842. Bunda Maria dari Guadalupe, Meksiko 1531. Selanjutnya, ada sejarah Gua Maria Kaliori yang pada tanggal 15 Agustus, Gua Maria Kaliori mulai dibangun. 10 Oktober 1989, patung Maria Ratu Surga yang disumbangkan oleh Bapak Hadianto diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II sesaat sebelum Misa Akbar di lapangan udara Adi Sucipto, Maguwo, Yogyakarta. 8 Desember 1989, tanggal ini kemudian menjadi hari ulang tahun Gua Maria Kaliori. Dan yang terakhir, 20 September 1992, Taman Rosario hidup terselesaikan dengan baik untuk melengkapi fasilitas pendukung. Nah, sekarang kita akan pergi ke bawah. Apa aja sih yang ada di sana? Yuk, ikuti terus. Yo. Jadi sekarang kita sudah berada di bawah, dan di sini ada makam umat Katolik. Banyak banget. Ayo kita lihat apa ada makam apa aja di sini. Di kawasan Gua Maria Kaliori, selain terdapat patung, jalan salib, museum, dan tempat doa, juga ada mausoleum. Mausoleum ini merupakan bangunan khusus untuk menyimpan jenazah atau abu umat Katolik yang telah meninggal. Jadi ini adalah jalur 2 atau jalur bawah. Kalau kalian masuk ke sini, kalian bisa lewat tangga ini, kalian bisa naik sekitar 300 meter atau lewat jalan salib. Mungkin kalau lewat jalan salib akan memutar sedikit lebih jauh. Jadi, Gua Maria adalah tempat beribadah untuk umat Katolik dan tempat wisata yang dibuka untuk umum. Di sini kalian juga bisa belajar sejarah Dan toleransi antar umat beragama. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan kali ini. Sampai jumpa.